Alexander! Abby! What is this? I just want you to be cautious. He's a good person, Bomba. I didn't ask for you to put me in the competition. You can't take your eye off the prize. Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya, amin. Ya, selamat datang kembali di channel yang bukan cuma ngebahas alur film, tapi juga membedah isi hati. Tempat di mana film bukan hanya tontonan, melainkan sebuah perasaan. Ya, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film romantis berjudul Perfect Setting. Film ini mengisahkan tentang seorang desainer cantik sekaligus pewaris toko perhiasan bernama Abby. Di suatu waktu Abby memutuskan untuk menjenguk sang kakek yang tinggal di Belgia. Namun sesampainya di sana, Abby malah jatuh cinta dengan seorang pria tampan bernama Alex. Di mana Alex ini adalah pewaris toko perhiasan yang selama ini menjadi pesaingnya. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Namun sebelum itu saya ingatkan kembali bahwa konten ini full spoiler. Jadi bagi yang tidak suka, bisa langsung skip videonya. Namun bagi yang suka langsung saja like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. There's a spot on this glass. Straighten your top at your tip-top shape. Oh, she's here. Stand up straight. Di sebuah toko perhiasan, nampak pegawai dan sang pemilik toko yang sedang sibuk menyambut kedatangan desainer perhiasan kenamaan. Namun nyatanya, kejadian itu hanyalah impian dari gadis cantik bernama Abby. Abby ini adalah seorang teknisi perhiasan di toko Davidson. Setelah semalaman mengerjakan desain anting buatannya, Abby berencana menunjukkannya pada sang pemilik toko yang bernama Nadia. Apalagi pagi itu toko Davidson akan kedatangan banyak pelanggan dari kalangan bangsawan. Jadi Abby bisa sekalian memamerkan anting buatannya. Lovely earrings, darling. I made them, actually. Setelah berhasil memperbaiki gelang milik salah satu pelanggan hingga menuai pujian, Abby dengan penuh keyakinan memperlihatkan berbagai desain perhiasannya kepada Nadia. Abby juga mohon supaya Nadia mau mendanai sekaligus memamerkan desainnya di toko itu. Meski Nadia menyukai desain perhiasan Abby, namun ia tetap menolak permintaan Abby. Sebab perhiasan yang dipajang di tokonya hanya dikhususkan untuk hasil karya desainer kenamaan. Jadi jika Abby ingin desain perhiasannya dipajang di sana, maka ia harus lebih dulu mendapat pengakuan dari para pecinta perhiasan dan juga membangun reputasinya sendiri. Keep it up. How do you make a name for yourself if no one will give you a chance? Dalam perjalanan pulang, Abby curhat pada Rosie tentang perbincangannya dengan Nadia. Bagaimana ia bisa mendapat pengakuan jika tak ada seorang pun yang mau memberinya kesempatan. Rosie pun menjawab satu-satunya cara untuk bisa menarik perhatian Nadia, yaitu Abby harus berani terjun langsung, membuat desain perhiasan dan menunjukkannya pada Nadia. Namun dengan gaji Abby yang pas-pasan, mana mungkin Abby bisa membeli material perhiasan guna mewujudkan impiannya itu. It's Belgium. Hello? Abby tiba-tiba mendapat telepon dari Julian yang merupakan pegawai bank di Belgia. Tanpa basa-basi, Julian memberitahukan bahwa nama Abby telah dicantumkan sebagai calon pewaris toko perhiasan kakeknya. Namun toko itu sudah menunggak hutang selama beberapa bulan. Jadi sebagai calon pewaris, Abby diminta untuk membantu melunasi tunggakannya itu. He always said he would leave the shop to me, but I thought it was just talk. I hope it's okay. But he seems fine when we talk. Demi mengetahui masalah yang sedang terjadi, Abby akan pergi ke Belgia guna menanyakan langsung pada sang kakek. Sebagai sahabat, Rosie tentunya sangat mendukung keputusan Abby. Selain Abby sudah lama tak mengunjungi sang kakek, siapa tahu Abby juga bisa menemukan inspirasi dan menciptakan desain perhiasan impiannya. Sesampainya di Belgia, Abby menyusuri pusat toko perhiasan yang memajang berbagai desain-desain mewah. Dan salah satunya yaitu toko perhiasan Remy & Sons. Di sana Abby tanpa sengaja berpapasan dengan wanita yang hendak memperbaiki cincinnya di toko itu. Karena iba, Abby pun lantas menawarkan bantuan untuk memperbaiki cincin si wanita.
Melihat pelanggan tokonya yang sedang bersama Abby, Alex yang merupakan anak dari pemilik toko lantas mendatangi dan menanyakan tentang apa yang sedang Abby lakukan. Namun Abby malah cuek dan meminta Alex untuk memegangi tas bawaannya. Dan dalam waktu singkat, Abby pun berhasil memperbaiki cincin si wanita. You're very good. There you go, good as new. Merci. Wanita itu sangat kagum akan hasil perbaikan Abby dan menanyakan di manakah ia bisa menemui Abby kembali. Abby pun mengungkapkan jika ia akan tinggal di toko perhiasan Van den Brink. Mendengar nama itu, ekspresi wajah Alex pun seketika berubah. Seakan ia dan ayahnya John menyimpan kebencian pada toko miliknya Abby. Van den Brinks strikes again. Setibanya di toko Van den Brink, Abby disambut hangat oleh pelukan sang kakek yang bernama Kevin. Usai melepas rindu, Abby mulai menanyakan tentang tunggakan hutang di bank. Kevin menjelaskan bahwa sejak kematian neneknya Abby, Kevin seakan kehilangan motivasi untuk meneruskan toko tersebut, hingga ia pun kesulitan membayar cicilan hutangnya. I don't know how I let it come to this point. I have 2 weeks. We're gonna get it all done. I don't think I've attended since I was in middle school. Selama 2 minggu menetap di sana, Abby akan membantu menjaga toko sehingga sang kakek bisa fokus dalam membuat desain perhiasan. Abby juga meminta sang kakek untuk ikut dalam festival perhiasan yang akan diadakan tepat di hari Valentine. Selain hal itu bisa menaikkan pamor toko Van den Brink, hadiah kemenangannya juga bisa melunasi semua hutang sang kakek. Namun Kevin menolak dengan alasan ia sudah tak memiliki hasrat untuk mengikuti festival itu. Di tengah percakapan terungkap bahwa toko Van den Brink dan tokonya Remy & Son sudah sejak dulu saling bersaing memperebutkan gelar toko perhiasan terbaik. Itulah mengapa Alex dan John menunjukkan ekspresi kebencian saat mengetahui bahwa Abby adalah cucunya Kevin. I forgot the lobster clasps. I will go to the mart and get some. Abby lantas menuju pasar setempat guna membeli aksesoris perhiasan yang dibutuhkan. Karena pasar itu dikhususkan bagi para pemilik toko perhiasan yang terdaftar, Abby yang tak memiliki ID card sempat tak diizinkan masuk oleh salah satu staf keamanan. Untungnya Alex kebetulan ada di sana. Dan dengan bantuan Alex, Abby pun akhirnya diizinkan masuk. Selesai belanja bukannya berterima kasih, Abby malah menganggap jika Alex sengaja membantunya hanya demi sebuah pencitraan. Meski hal itu membuat Alex tersinggung, namun Alex mampu membalas sindiran Abby dengan cara yang elegan. Alex selalu memperkenalkan diri dan mulai membanggakan toko Remy & Son milik ayahnya. Dengan bangga Alex juga bilang, jika tokonya selalu memenangkan festival tahunan di kota itu. Apalagi setahu Alex tahun ini toko Van den Brink akan mengikuti festival tersebut. Jadi bisa dipastikan toko Remy & Son akan kembali menjadi pemenangnya. Abby yang tak terima akan hal itu lantas memberitahu Alex bahwa dirinya lah yang akan mewakili sang kakek dalam festival tersebut. Abby juga yakin jika tahun ini toko Van den Brink lah yang akan menjadi pemenangnya. This contest is taking an interesting turn. Yeah, that's where I was headed. Of course you were. Sekembalinya ke toko, Abby meminta maaf karena telah mendaftar festival tanpa seizin sang kakek. Abby juga takut jika dirinya akan kalah dan mencoreng citra toko Van den Brink. Namun sebagai kakek, Kevin memotivasi Abby untuk tak mengkhawatirkan hal itu. Kevin yakin Abby pasti memiliki kemampuan untuk memenangkan festival tersebut. Malamnya Abby curhat pada Rosie tentang festival perhiasan yang akan ia ikuti. Abby juga di situ menceritakan tentang sosok Alex serta persaingan antara toko sang kakek dan toko ayahnya Alex. Di mana tahun demi tahun, kedua toko itu silih berganti menjuarai festival tersebut. Sebagai sahabat, Rosie pun hanya bisa mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk Abby. Dengan nada bercanda, Rosie juga menambahkan bahwa Alex adalah lelaki yang sangat tampan. Jadi jika suatu saat Alex mengajak Abby berkencan, maka Rosie menyarankan agar Abby mau menerima kencan tersebut. Keep me posted on your progress. I will. It's almost Valentine's Day. Esoknya saat Abby sedang membeli seblak, ia dikejutkan dengan kemunculan Alex yang tiba-tiba menyapanya. Abby di situ sempat curiga bahwa tujuan kedatangan Alex hanya untuk menggali info tentang desain perhiasannya. Namun Alex bilang ia tak peduli dengan festival itu. Lagi pula yang akan bersaing dengan Abby nanti adalah ayahnya. Sedangkan Alex hanya ingin mengenal Abby dan mengajaknya jalan-jalan. Sambil jalan-jalan di tepian sungai,
Alex dan Abby pun mulai saling berbincang banyak hal. Di antaranya tentang ayah Abby yang merupakan mantan pasukan angkatan laut. Sehingga Abby dan ibunya sering berpindah tempat tinggal guna mengikuti tugas dinas sang ayah. Mereka kemudian saling diskusi tentang dampak kemajuan teknologi bagi produksi dan pemasaran perhiasan. Abby sangat bangga dengan kakeknya yang masih mendesain perhiasan menggunakan keterampilan dan juga imajinasinya. Namun bagi Alex di zaman yang serba canggih ini, semua orang menuntut hasil yang instan. Jadi demi bisa mempertahankan kelangsungan tokonya, mau tak mau mereka harus mengikuti perkembangan zaman. Namun hal itu langsung ditentang oleh Abby. Sebab menurut Abby, teknologi bisa melemahkan semangat, keterampilan, dan daya imajinasi seseorang. Can we not have both? I guess this competition's the first step toward finding out. Sekembali ke toko, Abby memohon pada Kevin untuk mau menemaninya di pembukaan festival nanti. Abby juga di situ iseng menanyakan tentang sosok Alex. Kevin bilang Alex adalah pemuda yang baik tak seperti ayahnya yang terkenal angkuh. Meski Alex tak memiliki kreativitas dalam mendesain perhiasan, namun Alex dikenal memiliki insting berbisnis yang sangat hebat. Home is where the heart is. And what do you think? Rumah adalah tempat di mana hati berlabuh. Begitulah tema yang diusung dalam festival perhiasan tahun ini. Namun bagi Abby, tema itu masih menyisakan sejuta tanda tanya. Abby sama sekali belum menemukan desain yang sesuai dengan tema tersebut. Hidupnya yang senantiasa berpindah-pindah membuat Abby buta akan makna rumah yang sesungguhnya. Kevin lalu bilang, rumah itu tak selalu berupa bangunan yang tampak oleh mata, melainkan sesuatu yang mewakili sebuah rasa. Seperti cintanya yang mendalam kepada mendiang neneknya Abby. Dan jika Abby mau menelaahnya lebih dalam, maka Kevin yakin Abby akan menemukan makna rumah yang sesungguhnya. We should do this every year. Peter. Sesampainya di acara pembukaan festival, Kevin dan Abby berpapasan dengan Alex dan juga John. Setelah sedikit basa-basi, John mulai mempertanyakan keputusan Kevin yang malah mengizinkan Abby untuk mengikuti festival tersebut. Padahal sudah jelas Abby tak memiliki pengalaman sama sekali. Namun hal itu langsung dibantah oleh Kevin. Meski Abby belum berpengalaman, namun ia memiliki bakat dan selalu mengutamakan originalitas. Tak seperti John yang hanya mengandalkan teknologi 3D dan juga menduplikasinya. Merasa tersinggung dengan ucapan Kevin, John pun tiba-tiba memutuskan jika Alex lah yang akan mengikuti festival tersebut. Hal itu tentu saja membuat Alex sangat kaget, sebab dirinya tak memiliki bakat dalam mendesain perhiasan. What was that? We don't need to take such extreme measures. You remember what happened the last time? Panitia lantas menjelaskan aturan penilaian kompetisi yang terbagi dalam 2 tahap, yaitu tahap sketsa dan tahap pembuatan, di mana tahap sketsa akan menyumbang 25% dari total nilai, sedangkan tahap pembuatan akan menyumbang 75% sisanya. Supaya proses penilaian bisa dilakukan secara adil dan objektif, maka para kontestan tak boleh mencantumkan nama atau identitas dalam setiap hasil karyanya. Dalam perjalanan pulang, Abby kembali mendapat telepon dari Julian untuk segera melunasi hutangnya. Julian juga bilang, jika dalam 1 minggu Abby masih belum melunasi hutangnya, maka dengan berat hati ia akan menyegel tokonya Kevin. For the competition? Tak lama kemudian, Abby tanpa sengaja bertemu Alex yang tengah kebingungan membuat desain. Di sanalah Alex mengungkapkan bahwa ia merasa tak memiliki bakat di bidang tersebut. Sebenarnya Alex memiliki kakak bernama Matthias yang sangat ahli dalam mendesain. Namun sayang, Matthias lebih memilih meninggalkan tanggung jawab sebagai penerus toko demi hidup bersama wanita yang ia cintai. Kepergian Matthias tentunya membuat ayah Alex sangat terpukul. Oleh sebab itulah, sang ayah berusaha keras membentuk dan mendidik Alex sebagai penggantinya Matthias. Meskipun Alex tak pandai mendesain, namun Abby kagum pada kemampuannya dalam berbisnis. Setiap orang memiliki keahliannya masing-masing. Begitu juga dengan Alex. Demi melunasi hutang sang kakek, Abby kemudian menawarkan kesepakatan pada Alex, di mana Alex diminta membantu mengembangkan toko kakeknya secara online. Sedangkan Abby akan membimbing Alex menemukan sisi kreativitasnya. Dan dengan senang hati Alex pun langsung setuju. Okay. Oh, I can keep a secret. Okay, let's do it. Let's do it. Malamnya Abby dan Alex janjian ketemuan di sebuah jembatan. Sebuah tempat nan indah
yang dulunya menjadi saksi cinta sang kakek dan mendiang istrinya. Karena penasaran, Alex meminta Abby untuk menceritakan kisah tersebut. Jadi dulu nenek Abby adalah anak dari seorang bangsawan, sedangkan kakeknya hanyalah seorang tukang perbaikan emas. Perbedaan status membuat orang tua sang nenek tak menyetujui hubungan tersebut. Hingga di suatu malam, keduanya pun memutuskan untuk bertunangan. Sang nenek nekat kabur diikuti dengan kedua orang tua yang menyusul ke jembatan itu. Namun setelah melihat ketulusan cinta di antara keduanya, orang tua sang nenek pun akhirnya luluh dan merestui hubungan tersebut. Kisah itu menyadarkan Alex dan Abby bahwasanya makna rumah sesungguhnya bukanlah tentang sebuah bangunan, melainkan tempat di mana kenyamanan dan kebahagiaan menyatu dalam sebuah rasa yang dinamakan cinta. The theme of the contest, home is where the heart is. Home is a who, not a where. I get that. Sesuai janjinya, Alex pun menunjukkan situs penjualan toko pandan ring yang baru selesai ia buat. Abby pun tak kuasa menahan rasa kagum akan ketulusan bantuannya Alex. Sebagai bagian dari kesepakatan, esok pagi Abby meminta Alex untuk menemuinya di pasar bunga. Dan di sanalah Abby akan membantu Alex menemukan sisi kreativitasnya. Esoknya setiba di pasar bunga, Alex sempat bingung dan menanyakan alasan mengapa Abby memilih untuk mengajarinya di tempat itu. Abby lantas menjelaskan, untuk menemukan kreativitas, Abby bilang Alex harus bisa menemukan inspirasinya terlebih dahulu. Seperti keindahan bunga yang selalu menjadi inspirasi bagi desain perhiasannya Abby. Details impeccable. I'm looking beyond the obvious. Esok malam bertepatan dengan hari Valentine, kota itu pun akan mengadakan sebuah pesta dansa yang ditujukan bagi semua penduduk. Dengan wajah penuh harapan, Alex kemudian mengajak Abby untuk pergi ke pesta itu. Sebenarnya Abby ingin sekali pergi bersama Alex, sosok lelaki baik hati yang telah banyak membantunya. Namun mengingat perselisihan kedua keluarga, dengan berat hati Abby pun terpaksa menolak ajakan Alex. Di hari penyerahan sketsa desain, Alex tiba-tiba mengecup kening Abby dan mengucapkan terima kasih pada Abby. Karena dengan bantuan Abby, Alex akhirnya berhasil membuat desain perhiasan yang memiliki makna indah di dalamnya. Awalnya perbincangan keduanya nampak hangat dibaluti canda dan tawa. Namun saat melihat kedatangan John, keduanya pun spontan bertingkah seakan sedang bermusuhan. You have some nerve, Mr. Remy. Oh, that's what someone says when they know they're gonna lose. Quite sure of my chances here. Jika sebelumnya Abby yang mengajarkan Alex cara menggali sisi kreativitas, kini giliran Alex lah yang berbagi ilmu tentang strategi dalam berbisnis. Alex selalu mengajak Abby mengunjungi dua toko kue yang saling berhadapan dan bersaing satu sama lain, di mana salah satu toko sangat ramai pengunjung, sedangkan toko yang satunya sangatlah sepi. Alex di situ mulai menjelaskan berbagai faktor yang membuat salah satu toko begitu diminati. Di antaranya adalah kebersihan yang terjaga, spanduk menu yang menarik perhatian, dan juga desain ruangan toko yang memikat mata. Berkat nasihat dari Alex, toko pandan ring pun mulai didatangi banyak pengunjung. Bahkan nanti malam, Kevin diundang oleh salah satu bangsawan untuk datang ke sebuah hotel guna membuatkan desain perhiasannya. Karena Kevin sudah terlanjur berjanji akan menyiapkan waffle dalam perayaan pesta dansa Valentine, Kevin pun meminta bantuan Abby untuk mencarikan koki yang bisa membantu membuatnya. Namun Abby lebih memilih memanggil Alex ketimbang koki yang berpengalaman. Alhasil, kue buatan mereka pun gagal total. Okay, it's official. I don't know why I thought I could tackle a waffle. We'll stop by Elson's Bakery. Ketimbang membuat kembali adonan, Alex mengajak Abby untuk membeli kue langsung di toko favoritnya. Kebetulan toko itu letaknya sangat dekat dengan pesta dansa. Jadi setelah membeli kue, ia dan Abby bisa langsung menuju pesta dansa. Karena tak punya pilihan, Abby pun menyetujui ajakan Alex. Sebelum pulang, Alex iseng bertanya, apakah ini bisa disebut sebagai kencan? Sontak Abby pun tersipu malu dan menjawab bahwa ini bukanlah sebuah kencan. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, tersimpan gejolak cinta yang tak bisa Abby ungkapkan. Saat sedang dandan, Abby tiba-tiba mendapat telepon dari Rosie yang memberitahukan bahwa ia dan Nadia akan berkunjung ke Belgia esok nanti. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk menyaksikan kompetisi yang diikuti oleh Abby, di mana hal itu tentu saja membuat Abby semakin termotivasi.
Rosie kemudian menyinggung soal hubungan Abby dan Alex. Dengan wajah malu-malu, Abby mengakui bahwa ia memang menyukai Alex. Namun mengingat ia harus kembali melanjutkan kehidupannya di Chicago, Abby pun diliputi keraguan untuk menjalin hubungan dengan Alex. You clean up pretty well yourself. Dengan pesona kecantikan dan balutan gaun merah dan elegan, Abby semakin membelenggu Alex dalam dekapan cinta yang kian menggoda. Di tengah pesta dansa, keduanya kemudian saling membuka luka lama tentang kisah cinta di masa lalu. Nyatanya dulu Alex dan Abby pernah dikhianati oleh orang yang sangat mereka cintai. Luka itu memang sempat membuat hati keduanya beku dan tak percaya dengan adanya cinta. Namun di malam itu, panah cinta seolah kembali mengisi kekosongan jiwa. Keduanya kemudian melanjutkan romansa di lantai dansa hingga tiba-tiba Alexander! Abby! What is this? I just want you to be cautious. He's a good person, Bomba. I didn't ask for you to put me in the competition. You can't take your eye off the prize. saat cinta mulai bersemi di dalam jiwa, kini Abby dan Alex harus dihadapkan pada sebuah dilema antara cinta dan kehormatan keluarga. Malam itu mereka pun memutuskan untuk mengalah dan lebih dulu fokus pada kompetisi. Esoknya, sang kakek memberikan Abby beberapa berlian untuk dijadikan bahan desain perhiasannya. Saat sedang fokus mengerjakan desainnya, Abby tiba-tiba mendapat telepon dari Alex. Alex meminta bantuan Abby untuk datang ke rumahnya dan memperbaiki desain perhiasan miliknya. Meski hal itu tentunya sangat berisiko, namun Alex dan Abby seakan tak peduli sebab cinta keduanya kini sudah semakin mengikat di dalam hati. Setibanya di kediaman Alex, Abby menanyakan tentang makna di balik desain cincin buatannya Alex. Alex pun memberitahukan bahwa cincin itu terinspirasi dari cincin pernikahan mendiang ibunya. Ternyata Alex telah kehilangan sang ibu sejak ia berusia 6 tahun. Dan cincin buatannya itu adalah bentuk dari kerinduan Alex akan sosok sang ibu. Dengan pengalaman dan keterampilan yang Abby miliki, dalam waktu singkat ia pun berhasil memperbaiki cincin buatannya Alex. Setelah itu, keduanya mulai terhanyut akan romansa cinta yang seakan kian menyapa. Dan untuk pertama kali, Alex dan Abby pun akhirnya saling ciuman. Akhirnya kompetisi perhiasan pun resmi dimulai, di mana kompetisi itu dihadiri oleh Rosie, Nadia, dan juga kalangan para bangsawan. Selain hadiah untuk pemenang utama, panitia juga telah menyiapkan hadiah spesial untuk pemenang favorit. Di sela-sela penilaian, Alex tiba-tiba dipanggil oleh ayahnya. Dengan nada penuh keyakinan, sang ayah mengatakan bahwa Alex sudah pasti akan memenangkan kompetisi tersebut. Hal itu tentu saja menyimpan sejuta tanda tanya di benak Alex. Yang nyatanya, sang ayah telah menyogok salah satu juri guna bisa memenangkan Alex. Sontak Alex pun kecewa dan tak menyangka sang ayah bisa berbuat sehina itu. Setelah dedikasi dan perjuangan Alex selama ini, mengapa sang ayah selalu saja tak menghargai kemampuannya? Di tengah kekesalan yang kian memuncak, Alex pun memutuskan untuk pergi meninggalkan gedung kompetisi. Alexander. Setelah semalaman tak mendapat kabar dari Alex, Abby lantas curhat pada Rosie tentang kejadian yang ia alami semalam. Menurut Abby, Alex telah mengghostingnya. Namun Rosie meminta Abby untuk tetap berpikir positif. Lagi pula yang terpenting kini adalah Abby telah mendapat perhatian dari Nadia. Tibalah waktu pengumuman pemenang kompetisi. Sebelum membacakan siapakah yang menjadi pemenang di kompetisi itu, panitia lebih dulu mengumumkan bahwasannya Alex telah resmi mundur dari kompetisi tersebut. Hal itu tentu saja membuat Abby, Kevin, dan para tamu undangan pun dilanda kebingungan. Setelah itu pengumuman pemenang pun mulai dibacakan. Namun sayang, pemenang utamanya adalah desainer perhiasan bernama Anthony. Meski tak memenangkan kompetisi itu, namun Kevin tetap bangga akan bakat dan tekad yang Abby miliki. Namun tak disangka-sangka, nyatanya Abby berhasil menjadi juara favorit versi penonton. Abby Vandenbrink from Vandenbrink, audience favorite award. Congratulations to all our winners. Selesai proses penyerahan hadiah, panitia kemudian mendatangi John guna menyerahkan desain cincin buatan Alex.
Panitia sangat menyayangkan keputusan Alex yang mundur dari kompetisi itu. Padahal Alex memiliki potensi untuk bisa menjadi pemenangnya. Melihat desain cincin buatan Alex yang terinspirasi oleh cincin mendiang istrinya, tentu saja semakin membelenggu John dalam sejuta penyesalan. Tak lama kemudian Abby lalu bertanya pada John tentang keberadaan Alex. Namun John memberikan jawaban yang samar, di mana ia hanya mengatakan telah terjadi sesuatu pada Alex. Pernyataan itu membuat Abby diliputi sejuta tanda tanya. Apa yang sebenarnya telah terjadi pada Alex? Dalam perjalanan pulang bersama Rosie, Abby tiba-tiba dihampiri oleh Nadia yang mengucapkan selamat atas pencapaiannya. Abby sempat bingung, sebab ia bukanlah pemenang utama di kompetisi itu. Namun Nadia menjelaskan bahwa gelar juara favorit penonton justru lebih bergengsi karena dipilih langsung oleh para bangsawan dan pengusaha perhiasan ternama. Dengan kata lain, desain perhiasan Abby memiliki daya tarik yang kuat di dunia industri perhiasan. Dan atas pencapaiannya itu, Nadia pun resmi mengangkat Abby sebagai desainer di toko perhiasannya. When we get home, we're talking about your future. Esoknya Alex pun akhirnya pulang menemui sang ayah. Untuk pertama kali, sang ayah pun meminta maaf karena telah menyepelekan bakat dan potensi yang Alex miliki. Dan mulai saat ini, sang ayah juga takkan lagi memaksa Alex untuk menjadi desainer perhiasan. Ia hanya ingin Alex berfokus pada strategi bisnis seperti yang Alex inginkan. Sebelum Abby kembali menjalani kehidupannya di Chicago, Kevin pun menghadiahinya sebuah berlian peninggalan keluarga. Selama ini berlian itulah yang menjadi lambang dan kebanggaan keluarga Van den Brink. Jadi Kevin harap suatu saat nanti Abby bisa menjadi kebanggaan dan penerus toko miliknya. We had to rush right over. Saat Rosie dan Nadia hendak menjemput Abby kembali ke Chicago, Abby meminta Nadia untuk mengecek harga berlian pemberian sang kakek. Setelah diteliti, Nadia bilang bahwa harga berlian itu bisa mencapai $75.000 atau jika dirupiahkan sekitar 1,2 miliar rupiah. Abby lalu menawarkan cincin tersebut untuk dibeli oleh Nadia. Dengan senang hati Nadia pun bersedia membelinya. Dan nyatanya, tujuan Abby menjual berlian tersebut adalah untuk bisa melunasi utang sang kakek. Selain itu sisanya akan digunakan sebagai modal usaha. Jadi dengan kata lain, Abby akan resign dari perusahaan Nadia. You're going out on your own, aren't you? Can you meet me on the bridge? I have to talk to you. Setelah itu Abby bergegas menelepon Alex guna menemuinya di jembatan. Di sana Alex pun meminta maaf dan mulai menjelaskan tentang alasan di mana dirinya yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Kini Alex juga telah memahami makna rumah yang sesungguhnya. Tempat di mana kenyamanan dan kebahagiaan menyatu dalam sebuah rasa yang dinamakan cinta. Dan rumah bagi Alex adalah Abby. Alex kemudian melamar Abby dengan cincin buatannya. Meski keduanya belum lama saling mengenal, namun Alex yakin Abby lah sosok cinta sejati dalam hidupnya. Sosok yang akan setia menemani dalam suka maupun duka, dan juga sosok yang akan selalu mewarnai kehidupannya. Dengan senyum bahagia, Abby pun menerima lamaran Alex. Hingga tiba-tiba, film pun selesai. Seperti kisah di film ini bahwa makna rumah sesungguhnya bukanlah sekedar sebuah tempat tinggal, melainkan tempat di mana kenyamanan dan kebahagiaan menyatu dalam sebuah rasa yang dinamakan cinta. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah, terkadang perseteruan adalah awal tumbuhnya perasaan. Sebab orang yang kita anggap sebagai lawan, kadang adalah seseorang yang sangat kita dambakan. Tak ada yang mustahil bagi cinta, sebab cinta selalu menembus batas logika, menentang rencana, dan tetap bertahan meskipun dunia berkata tidak. Terima kasih buat para penghuni Planet Cinta yang sangat-sangat saya kagumi, karena tanpa adanya kalian saya tidak mungkin bisa gajian. Ya, sekian rekap alur filmnya, saya Joni pamit pulang. Wassalam dan sampai jumpa di kisah cinta yang selanjutnya. Assalamualaikum.